Ini saya abangnya emang saya pendek. Tapi ya ini ada saya. Yo, halo semuanya, kembali lagi di channel Nyerita The Movie. Semoga yang nonton channel ini tentunya selalu ada dalam keadaan yang sehat ya. Nah, bagaimana kalian puasanya? Udah setengah bulan aja nih. Semoga lancar aja ya bagi yang menjalankan. Tetap semangat juga bagi kalian yang menjalankan puasa. Dan yang tidak menjalankan, tetap semangat juga menjalani kehidupan sehari-harinya. Nah, kali ini admin bakal nyeritain film Indonesia yang berjudul Pertaruhan, di mana film ini mengisahkan tentang perjuangan 4 orang bersaudara yang rela merampok bank demi kesembuhan ayahnya. Dan film ini diperankan oleh aktor-aktor ternama. Ya, admin kurang bisa nyebutinnya ya. Yang pertama ada Adipati Dolken sebagai Ibra. Yang kedua ada Jeffrey Nicole sebagai Elzan. Yang ketiga ada Aliando Sheriff sebagai Amar. Yang keempat ada Giulio Parengkuan sebagai Ical. Dan yang kelima ada Wikipedia Widikia Sidmore sebagai Jamila. Ya, sip, Jamila ada intinya. Nah, gimana kisah lengkap dari film ini? Nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita ke cerita filmnya. Film ini dimulai dengan diperlihatkan 3 orang remaja yang bernama Ibran, Elzan, dan Amar yang sedang mengacaukan ibu-ibu yang sedang senam. Karena merasa terganggu, mereka bertiga pun dikejar-kejar oleh ibu-ibu yang sedang senam. Ketika sedang berlari, mereka melihat mobil di hadapannya dan langsung menaiki mobil tersebut dalam keadaan telanjang. Buset. Lalu mereka bertiga pun lolos dari kejaran ibu-ibu tersebut. Pada malam harinya, mereka bertiga bersiap-siap untuk pergi ke klub malam. Ayo jawab, kamu utang dulu nih. Sesampainya di klub malam, terlihat banyak orang-orang yang sedang menyaksikan pertarungan wanita di atas ring. Tidak lama, pertarungan pun selesai dan dimenangkan oleh wanita yang bernama Jamila yang merupakan pacarnya Ibra. Lalu mereka berempat pun merayakan kemenangan Jamila. Nah, saat sedang asik ngobrol, ternyata adik mereka Ical ada di sana dan mengikuti kakak-kakaknya saat sedang bersiap-siap pergi ke klub malam. BTW, si adiknya ini, si Ical ini masih di bawah umur ya. Nah, lalu mereka bertiga pun menyuruhnya untuk mabuk bersama. Set, di bawah umur disuruh mabuk bersama gitu. Minum, goblok. Minum. Minum. Minum terus. Setelah mabuk-mabukan, mereka memutuskan untuk pulang dan berjalan sambil sepoyongan. Wajar lah, mabuk-mabukan gitu. Sesampainya di rumah, mereka dimarahi oleh ayahnya karena telah mengajak adiknya yang di bawah umur untuk mabuk-mabukan. Ya. Menjadi jagoan. Bilang menjadi jagoan. Hah? Udah hebat ya? Esok harinya, Ical bersiap untuk pergi ke sekolah dan dia diantar oleh ayahnya. Saat berpisah dengan ayahnya, Ical tuh malah bolos dan balik lagi ke rumah. Ayah dari 4 bersaudara itu bisa kita panggil sebagai Pak Musa ya. Pak Musa ini bekerja sebagai satpam di sebuah bank besar. Dan saat sedang bekerja, temannya bilang bahwa Pak Musa sudah seharusnya pensiun karena ia sudah tua gitu. Lalu scan pun berganti dengan diperlihatkannya Amar yang sedang bermain dengan teman-temannya. Tidak lama setelah itu, ada wanita yang bernama Asti yang melewati tongkrongan tersebut. Lalu Amar pun menggodanya. Pasti mau kemana? Mau dianterin nggak? Gak usah, bisa pulang sendiri. Pinggir. Ini orang ngeselin banget ya. Awas ya, pinggir. Dan setelah Asti pergi, Amar ditarik oleh ayahnya Asti dan menyuruhnya untuk datang ke rumahnya besok. Set, dilamar ini mah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Dunia akhirat saya nggak ridho punya mantu kamu. Ya ampun Pak Haji. Udah, pokoknya kamu besok ke rumah. Di tempat yang berbeda, terlihat seorang pria yang sedang menggoda pelayan bar yang ada di sana. Dan saat sedang menggodanya, Ibra pun datang kurang dan ajar ya. memukul pria itu. Gak usah so suci lo. Hei. Oi. Setelah selesai memukulnya, ia dipanggil oleh bosnya. Dan bosnya memperingati bahwa itu tidak apa-apa dan merupakan bagian dari pekerjaan pelayan. Jika tidak suka dengan aturan itu, Ibra dipersilahkan untuk pergi atau keluar dari pekerjaan tersebut. Ini orang tadi mabok gangguin pelayan kita. Kalau Suku lu Diman. nggak bisa ikut aturan di sini, lu boleh pergi. Sedangkan Ical, ia sedang di rumah yang mendengar Pak Musa sedang batuk-batuk. Namun Pak Musa memilih untuk menutupi penyakitnya dan pura-pura sehat di depan anak-anaknya. Kamu nggak belajar? Ini lagi mau belajar. Sudah belajar sana. Tutup pintunya. Di pagi hari, mereka seperti biasa berangkat bersama. Namun Ical bolos, bolos lagi. Dan pergi ke tempat bermain. Lalu tiba-tiba ada 3 orang preman yang menghampiri Ical dan memalaknya. Nah, untung aja Ibra datang yang membuat preman-preman itu pun ketakutan dan pergi dari situ. Karena si Ibra ini udah terkenal dengan wataknya yang nekat gitu. Setelah preman-preman itu pergi, Ibra kemudian memarahi Ical dan menanyainya kenapa bolos. Lu bolos? Ah? Jawab, lu bolos? Iya. Bapak belum bayar ujian sekolah. Lalu si Ical pun menjawab bahwa ia belum membayar uang ujian sekolah yang membuatnya malu karena dia ditertawakan oleh teman-temannya. Lalu Ibra menyuruh Ical pergi pulang ke rumah. Scan berganti dengan diperlihatkan Amar yang sedang berada di rumahnya Asti. Di sana Amar diberi pekerjaan oleh ayahnya Asti sebagai pengantar jemput anak sekolah. Amar. Saya itu gerah melihat anak muda sehat tapi pengangguran. Makanya kamu saya tawarin pekerjaan. Makasih banyak Pak Haji, makasih banyak. Dan makasih Amar pun banyak, Pak Haji. menerima pekerjaan itu. Lalu hari pun berganti dengan diperlihatkannya Pak Musa yang seperti biasanya mengantar Ical ke sekolah. Namun kali ini Ical menyuruh ayahnya untuk beristirahat dan pulang ke rumah. Karena Ical melihat keadaan ayahnya yang tidak baik-baik saja. Namun ayahnya menutupi penyakitnya dan menyuruh Ical untuk berangkat ke sekolah saja. Dan kali ini Ical tidak bolos lagi ke sekolah. Karena uang ujiannya sudah dibayar oleh kakaknya Ibra. Kemudian di malam harinya diperlihatkan Ibra dan pacarnya yang sedang bermain di suatu wahana. Ketika mereka hendak pulang, Jamila memberitahu bahwa Pak Musa sudah tak bekerja lagi di bank. Ia mengetahui info tersebut dari tetangganya yang bekerja bersama Pak Musa. Mendengar hal itu, Ibra langsung syok karena yang Ibra tahu ayahnya selalu menggunakan seragam satpam layaknya akan bekerja. Dia bapak lo. Lo harus tetaplah perhatian sama dia. Keesokan harinya, Ibra yang mengetahui ayahnya akan berangkat bekerja, ia langsung mengikutinya. Namun ternyata benar, ayahnya tidak berangkat bekerja dan malah diam di sebuah warung. Hal itu ia lakukan agar anak-anaknya tidak mengetahui bahwa ayahnya sudah tak bekerja lagi. Di suatu pagi, Ibra mendengar suara dari kamar ayahnya.
dan ternyata ayahnya sudah terbaring di lantai. Lalu Ibra pun langsung membawa ayahnya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, dokter mengusulkan agar ayahnya dirawat di rumah sakit untuk beberapa hari. Kemudian Ibra langsung menanyakan soal pembayaran, dan ketika Ibra mengetahui harganya yang sangat mahal, ia langsung meminta untuk menyicilnya. Tetapi suster itu malah memaki Ibra. Mas, ini tuh rumah sakit, bukan tempat kredit motor. Hati-hati kalau ngomong, Mbak. Ini ngomongin nyawa bapak saya loh. Kalau Mbak laki-laki, udah saya gamparin dari tadi. Lalu ayahnya pun dibawa ke rumah. Keesokan harinya, Ibra dan pacarnya mengajak kedua adiknya membicarakan soal penyakit ayahnya dan membutuhkan uang yang sangat banyak. Bapak punya 4 anak laki-laki. Tapi gunanya kita apa coba? Setelah cukup lama mengobrol, Ibra memutuskan untuk mencuri uang bosnya yang ada di klub malam. Lalu mereka bertiga pun sepakat dan langsung bersiap untuk berangkat ke klub malamnya. Sesampainya di sana, dengan pakaian yang seksi, Jamila langsung menggoda bosnya. Kemudian Amar dan Elzan menghampiri Jamila dan berpura-pura menjadi adik dan kakaknya. Betapa sialnya mereka ketahuan mencuri dompetnya si bos. Lalu perkelahian pun tak terelakkan. Ini adik saya. Sudah ya, Om. Ya, ya. Untung saja mereka berhasil kabur dan mendapatkan uang dari dompetnya si bos. Tetapi uang yang didapatkannya itu masih sangat kurang untuk pengobatan ayahnya. Lalu si Jamila ini mengusulkan ide agar menggunakan uangnya untuk taruhan di pertarungannya. Masih kurang. Gimana kalau duitnya dipasang taruhan aja? Jika mereka menang dalam pertaruhan tersebut, mereka akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Nah, mereka pun sepakat. Dan keesokan harinya, Jamila bertarung di atas ring. Dan ternyata Jamila kalah karena lawannya yang sangat tangguh. Lalu mereka bertiga pun kecewa karena ternyata Jamila kalah. Keesokan paginya, Ibra bingung mendapatkan uang dari mana lagi. Dan Ibra pun memutuskan untuk pergi ke bank tempat ayahnya bekerja. Sesampainya di bank, Ibra langsung masuk dan menemui pemilik bank tersebut dan meminta bantuan pinjaman uang ke pemilik bank itu. Tetapi ia menolaknya karena ayahnya hanyalah seorang satpam yang tidak terlalu penting baginya. Dan disitulah Ibra sangat marah sampai ingin menghajarnya. Lalu satpam pun datang dan membawa Ibra keluar dari ruangan tersebut. Gua tahu gua anak orang kecil. Jangan kurang ajar. Lu yang kurang ajar. Tarik omongan lu. Tarik omongan lu anjing. Keluar. Tarik omongan lu. Di sisi lain, Elzan dipecat dari pekerjaannya karena sudah mencuri dompet milik klien. Dan ketika sudah di rumah, Ibra dimarahi karena sudah merusak nama baik ayahnya yang sudah ia jaga selama 20 tahun. Kamu tuh anak yang paling besar. Harusnya kamu tuh jaga. Jaga kehormatan bapak. Orang itu bilang, Pak, mereka gak punya waktu buat ngurusin seorang satpam. Seorang kayak bapak
Tak lama setelah itu, Ibra mendengar suara dari kamar ayahnya. Dan ternyata ayahnya terjatuh lagi. Lalu Ibra langsung menunjukkan kepeduliannya terhadap ayahnya. Kemudian setelah itu, Amar, Elzan, dan juga Ibra membicarakan tentang keadaan ayahnya yang semakin memburuk. Dan Ibra berkata bahwa ia harus mendapatkan uang yang sangat banyak jika masih ingin melihat ayahnya hidup. Ibra mengusulkan dengan cara merampok bank tempat ayahnya bekerja, karena sudah tidak ada cara lain. Elza dan Ibra pun sudah dipecat, dan penghasilan dari amal mengantar jemput anak sekolah pun sangatlah dikit. Ngerampok bank tempat Bapak kerja. Tempat yang udah ngina Bapak. Gila aja lu. Pikir gampang rampok bang? Hah? Kalau kita ditangkap gimana, bro? Kalau kita dipenjara gimana, bro? Lu harus jadi laki-laki, San. Gak ada yang lebih pecundang dari anak laki-laki yang gak bisa nyamatin nyawa bapaknya sendiri. Lalu mereka sepakat dengan usulan Ibra. Sekian pun berganti dengan diperlihatkan Amar yang sedang memperbaiki mobil ayahnya Asti. Tak lama dari itu ayahnya Asti keluar. Lalu Amar bilang bahwa ia ingin meminjam mobilnya dengan alasan mengantar ayahnya ke rumah sakit. Nah, dengan senang hati ayahnya Asti meminjamkan mobil antik pribadinya. Kamu boleh bawa mobilku yang satu itu. Tapi harus hati-hati. Karena itu mobil antik. Ya. Hari perampokan pun tiba, dan ketika sedang di perjalanan, ada bunyi benturan dari belakang mobilnya. Saat diperiksa, ternyata ada Ical yang mengikutinya. Ia mengikuti kakaknya karena penasaran, dan perdebatan pun terjadi. Anjing, ngapain lu sini? Hah? Ya habis Ical penasaran apa yang mau ngapain? Lu ngapa sih ikut campur terus urusan abang lu? Ngapain sih? Lalu mereka memutuskan untuk mengajak Ical, tetapi ia harus menunggunya di dalam mobil. Setelah itu, mereka pun memulai aksinya. Di saat semua orang sedang panik, tiba-tiba pemilik dari bank tersebut keluar, dan tentunya Ibra langsung memintanya untuk memasukkan uang ke dalam tas. Ketika sedang memasukkan uangnya, ada seorang wanita yang kesakitan karena ingin melahirkan. Ibra memperingati agar tidak menolongnya, namun Elzan malah menolong wanita tersebut. Tak lama setelah itu, Amar pun tertembak karena ingin menolong bayi yang ada di sana. Kemudian Elzan melemparkan senjatanya dan langsung menghabisi satpam yang ada di sana dengan cara yang brutal. Saat Ibra sudah selesai mengambil uangnya, ia langsung menolong Amar. Namun siapa sangka, Ibra malah tertembak dari belakang. Karena melihat Elzana ditembak 2 kali, Ibra langsung bangkit melawan satpam itu dan tidak mempedulikan keadaan dia sendiri. Melihat Ibra yang masih kuat, Elzan menyuruhnya untuk bergegas membawa ayahnya ke rumah sakit. Tetapi Ibra tidak tega meninggalkannya dalam keadaan seperti itu. Pergi sekarang, Bra.
bawa bapak ke rumah sakit sekarang. Dan dengan terpaksa Ibra meninggalkan kedua adiknya tersebut. Sesampainya ia di rumah sakit, dia langsung meminta kamar terbaik untuk ayahnya. Saya mau kamar yang terbaik buat bapak saya. Setelah itu, Ibra berpamitan dengan Ica dan berpesan agar Ica menjaga ayahnya dan belajar dengan benar. Ibra pun pergi ke tempat pacarnya. Sesampainya di sana, Ibra berjalan dengan kesakitan dan terjatuh di pangkuan pacarnya. Dan film pun berakhir dengan diperlihatkan Pak Musa yang mengunjungi penjara anaknya. Nah, gimana pendapat kalian tentang film ini? Jangan lupa like dan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau misalkan kalian ada film atau misalkan ada rekomendasi film yang lain, boleh kalian tulis di kolom komentar. Apa aja. Entah suatu saat nanti admin bakal buat. Walaupun banyak kekurangan ya. Maafin ya kalau misalkan admin banyak kekurangannya. Sekian alur cerita film kali ini. Maafkan admin jika ada kesalahan. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Thanks for watching. See you everyone. Goodbye.